kita nggak pakai ini tapi pakai yang saja, nah jangan terlalu dalam tenggorokannya ya. Jadi kita hanya sampai di permukaannya. Jadi jangan, tapi pada saat ujian yang ngembang jangan pinggir ini ya, di dadanya ini yang ngembang balikan. Jadi kalau dia hanya ngembang di sini berarti salah. Dia ngembang di sini. Pas lagi dia. Belajar. Okay. Ya, jadi Papa gampang susah nanti kalian belajar baking ya pada saat CSL ya. CSL tadi bagi nanti nanti bukunya silakan di-share ya buku yang belajar alur diagram resusitasi. Biasanya kan daftar duduknya udah di-share ya. Nah, kemudian kita nanti selain mengenal buku KIA ini, biasanya kita pakai buku KIA ini ya. Buku ini kita sudah belajar sebelumnya di tema 13 ya. Tapi sekarang review aja. Semuanya harus dipelajari dan selain KMS juga ada namanya WCGS ya. Tapi yang KMS itu kita menghitungnya usia kronologis. Tapi kalau ke WCGS ini kita menghitungnya umur koreksi. Kalau memang harus dikoreksi. Nah, kemudian ini ada lagi buku yang baru dari Kemenkes itu untuk khusus bayi. Jadi bayi-bayi yang ya. Nah, di bayi ini sudah ada juknisnya. Jadi bayi ini dipergunakan untuk yang lahirnya kurang dari 2.500 walaupun aterem tapi dia BBLF kurang dari 2.500 itu bisa pakai. Atau dia memang bayinya prematur gitu ya, kurang dari kehamilannya lebih dari 30, kurang dari 30 Nah, si buku ini bisa diisi sampai dia kehamilan 10 bulan. Kemudian saya yakinlah ini semua harus diisi, jangan sampai nggak diisi. Ya, yang saya tadi bilang jangan abai untuk mengisi anamnesa. Kemudian ini udah dikasih bagaimana sih kaliannya lupa ya. Harus buka dulu buku KPSP dong gitu ya. Tapi tidak, di sini sudah ada bagaimana cara menghitung umur koreksi. Misalkan di usia kronologis dia 10 bulan, tapi di usia koreksi dia misalkan 6 bulan. Berarti tetap kita pakainya yang 6 bulan, bukan pakai yang umur kronologis ya. Kita pakainya umur koreksi. Nanti kalau misalkan dia sudah keluar dari rumah sakit dengan prematur, itu tetap ditanyakan riwayatnya apa saja yang sudah diberikan di rumah sakit, apa saja tindakan yang sudah dilakukan di rumah sakit, dimasukkan ke dalam sini. Kemudian, nah ini penapisannya untuk bayi prematur jika memang bayi prematur dilihat USG kepala, tapi kan jarang ya USG kepala gitu ya. Kalau misalkan prematur memang harus diuji TDD-nya atau enggak. TDD itu tes daya dengar ya. Jadi ada USG kepala, ada retinopati, ada gangguan pendengaran dan fungsi tiroidnya ini biasanya di screening. Kemudian kalau kita di buku yang tinggi ini kita ada buku ada KMS. Kalau di sini ada namanya grafik. Ini sudah jelas di bawahnya grafik itu. Misalkan dia berat badannya berapa, kita lihat usianya berapa. Misalkan dia usia apanya tadi? Kehamilannya 37 minggu. Misalkan dia 36, 37 berarti 37 minggu dia berat badannya berapa sekarang.
dia lahir ya 36 minggu, 36 minggu. Kemudian usia kehamilan 36 minggu itu sekarang dia berat badannya berapa? Misalkan berat badannya 28, berarti tulis di berat badannya. Paham sampai situ? Kemudian kita isi di lingkar kepala itu wajib ya, lingkar kepala, berat badan, sama takutnya ada yang kepala kecil, ada yang kepalanya besar. Itu bisa terlihat deteksi 1 bulan ke sana tuh kita bisa melihat apakah dia di 3 kilo. Kemudian ini panjang badannya diukurnya bukan buat tapi di sini. Kira-kira panjang badannya berapa? Itu sih. Jadi kalau KMS kan nggak kayak gini ya. Kalau KMS itu nggak ada panjang badan di sini atau ada lingkar kepala ya. Tapi kalau di Penton ini di grafik ini ada berat badan, ada lingkar kepala, dan ada panjang badan. Kemudian itu bukan perempuan, ini yang untuk laki-laki. Kemudian nanti di sini ada kalau bayi kecil disarankan dengan perawatan kanguru di rumah. Karena menurut penelitian dengan metode kanguru ini dia bisa menaikkan berat badan. Ya. Kemudian apalagi semua yang ada di buku Penton ini ada ini. Ibu udah tahu belum? Kamu belum, ya Bu, baca aja deh sama bilang. Gak gitu juga. Biasa bilang tuh begitu saya lihat. Nanti baca ya Bu, halaman 13 itu PR ya, membaca ya halaman 13 sama halaman 14 yang lagi itu juga lah. Diajarin bagaimana, dijelaskan. Setelah dijelaskan, diajari bagaimana. Dan sekarang alhamdulillah itu banyak yang di baby house itu mengeluarkan jarik yang panjang. Jadi dia bisa menggendong bayinya dengan seperti PMK gitu ya, di depan dan sebagainya. Terus semua yang ada di sini ini jangan disuruh dibaca ya, Bu Bidan nggak boleh masukin nanti lulusan SD nyuruh membaca. Gimana kalau ada ibu yang nggak bisa baca? Kita nggak tahu ya, ibu bisa baca nggak, kan nggak mungkin kayak ya jelasin sama kalian. Ibu bisa baca nggak? Ada simbol ibunya. Ya, terus udah gitu, nah ini tolong galakkan ASI eksklusif. Memang pada bayi BBRR itu ada beberapa yang memang tidak naik signifikan, sehingga dokter-dokter spesialis itu kalau keluar dari NICU biasanya dia membekali susu formula. Susu formula itu yang memang untuk menaikkan berat badan. Jadi kalau gitu namanya eksklusif enggak gagal. Tapi ketika dia gagal memberi ASI eksklusif, jangan ya udah Bu terusin aja pakai susu formula ya. Enggak gitu juga. Tetap Bu ASI-nya diberikan, susu formulanya juga diberikan. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa harus ASI eksklusif karena biasanya bayi prematur itu dia dokter spesialis anaknya merasakan susu-susu yang untuk menaikkan berat badan. Beda susu formula yang udah ASI-nya ada, bayinya juga sesuai usia kehamilannya, ibunya dan saya emang nggak ada, takutnya susu payudara saya jelek gitu ya, dia pakai susu formula aja juga yang dia kita tetap harus menggalakkan ASI. Jadi kalau misalkan dia dan di rumah sakit pun waktu bayi saya waktu anak saya meninggal di ICU-nya 40 hari ketika dia lahir, dia dikasih ASI full. Tapi karena ASI kitanya ya namanya ibu ya, kehilangan, maksudnya bayinya masuk ICU itu si stresornya tinggi, oksitosinnya kurang, akhirnya si bayi ASI-nya berkurang, sehingga saya pakai donor ASI waktu itu. Tetap ASI eksklusifnya dikasih, tetapi dikasih juga susu formula. Tapi saya maksimalkan di ASI-nya, dia berapa botol kita kirimkan ke sana gitu. Tapi dokter SPA-nya bisa menambah supaya karena apa? Dengan berat badan yang bagus, biasanya imun akan meningkat. Jadi concernnya dokter anak biasanya menaikkan berat badan. Ya. Kemudian sama udah ASI-nya ini yang utama. Tapi kalau dia udah berat badannya bagus, ya udah Bu susu formula aja di stok aja. Kan bisa kelihatan dari grafik Penton ya. Oh ini sesuai. Ya udah berarti kita maksimalkan di ASI. Ya. Terus kemudian ini ada tips merawat bayinya juga tetap. Ini semua adalah beberapa edukasi yang harus dikasihkan. Dan terakhir ini ada yang harus kita simulasi. Biasanya bayi-bayi yang prematur
gaya-gaya PPLN itu ada keterlambatan dalam perkembangan. Dan karena kan memang berat badannya tidak naik, biasanya ada perkembangan yang terlambat, sehingga tetap kita nggak bisa pakai KPSP. Kita memakainya adalah stimulasi untuk sesuai dengan umur koreksi. Kan kadang-kadang ada anak yang 2 tahun ya, kalau di KPSP harus pakai yang itu gitu ya. Tapi kalau untuk yang bayi kecil biasanya 2 tahun dia mundur. Bisa aja misalnya dia harus 2 tahun dia udah bisa baca, udah bisa bicara, tapi dia belum bisa bicara ya tadi karena sehingga stimulasinya juga berbeda. Jadi kalian di sini jangan membacakan tapi mengajari. Pasti udah diajarkan lah KPSP waktu tema 13. Jadi pada saat kita menstimulasi bukan menerangkan tapi mengajarkan. Ibu nanti di rumah begini ya caranya. Jadi si ibu itu paham apa yang harus dilakukan di rumah. Jangan sampai disuruh baca, saya nggak ngerti, ya udah nggak distimulasi, datang ke kita tetap hasilnya 7 melakukan ya. Jadi kesalahannya bukan pada si ibunya, Bu Bidannya nggak mau ngajarin ya. Kemudian ini semua tahap perkembangannya ada sesuai dengan umur koreksi. Jadi menstimulasinya jangan pakai usia kronologis, tapi menstimulasinya kita pakai usia koreksi. Oke, sampai sini ditanyakan. Jangan sampai ujian nggak bisa menghitung usia koreksi. Saking deg-degan 5 kurang 3 kan? Dan pasti begitu ada aja yang angkatan itu. 5 kurang 3 berapa? Ya, bisa jadinya 10 kurangi 3 jadinya 5. Padahal kan 7 bisa 2. Jadi pasti banyak yang anak mungkin waktu ya kalau ujian sama ya. Jadi banyak yang ini anak nggak bisa mengurangi penambahan. Kayak kalau ada bayangan nggak? Jelas ya? Oke, itu adalah demonstrasi pada hari ini. Saya akan break supaya kalian bisa siap-siap untuk bertiga. Nanti kita ketemu di CSL ya. Target kita adalah kalian bisa baking. Jangan sampai kalian nggak bisa baking ya. Nanti pada saat ujian yang nggak naik itu bagus ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.